Selamat datang di 2025, eranya banyaknya pilihan, eranya FOMO, eranya semua ngomongin caranya masing-masing, eranya jualan kelas, dan bikin lu pusing. Nah, hari ini gue pengen share tentang fokus. Nah, salah satu hal yang gue pengen share hari ini tentang fokus dan juga gimana cara lu monetize this focus dan juga distraction. Menurut gue itu orang yang sangat ultra tidak fokus menurut gue. Gue personalnya mengakui gue sangat tidak fokus. Khususnya waktu gue umur-umur 20-an. Gue extremely tidak fokus karena gue gini. Karena gue kan dibesarkan dengan gue itu semua disediakan gitu ya. Disediakan, disiapkan. Jadi gue itu nggak pernah punya banyak opsi dalam hidup. Nah, karena gue nggak punya banyak opsi dalam hidup, akhirnya apa? Ketika gue besar di umur 24, 25 gitu ya, khususnya lagi umur 24, 25, kan orang suka sebut quarter life crisis gitu ya. Gue menemukan di umur 24, 25 itu, gue tuh punya banyak banget pilihan dan gue, karena gue nabung dan gue kerja, jadi gue punya banyak uang untuk gue bisa invest atau do something out of duit gue sendiri tanpa minta orang tua. Gue ingat banget dulu kan gue ngajar bahasa asing gitu ya. Duitnya kumpul banyak dong. Tiba-tiba random, gue ngajak teman gue yang jago bikin masakan, kita mulai bikin masakan yuk. Kita bikinnya bukan masakannya, tapi yang kita bikin bukan F&B. Yang kita mau bikin adalah buku resep mingguan subscription yang orang bisa beli. Setiap minggu kita kirimin dengan video kita masak, cara masaknya kita siapin, semua kita kirimin. Wah, ide keren nggak? Gua lempar itu ke startup founder, gua lempar ke investor, gue yakin diterima, dapat funding. Karena apa? Karena gue tahu di luar negeri sekarang udah ada dan gue udah punya idenya dari sebelum itu ada di luar negeri. Tapi karena gue bacot doang, kan gue nggak lakuin, kan gue bacot doang. Seperti yang gue sering cerita di video-video lainnya, kan gue seringnya bacot. Makanya kenapa gue bikin konten ini, judul seriesnya adalah bacot yang berfaedah. Karena kalau dulu bacotnya nggak unfaedah, sekarang bacotnya ada faedah lah. Ya, ada lebih wisdom, ada lebih wise lah gue hari-hari ini. Wah, gue bikin. Kita udah belanja segala macam sama teman gue, 2 jago masak. Yang salahnya gue adalah 2 ini jago masak. Mereka debat dengan cara masaknya. Gue ngobrol sekali 2 kali, kita ngobrol, akhirnya kita bubar. Habis itu gue bikin lagi gratitude journal. Gue merasa orang tuh butuh ngalamin perubahan pola pikir. Dengan bersyukur lebih banyak, kita bikin aja buku. Kita bikin buku isinya halaman-halaman gratitude, ternyata orangnya juga nggak oke juga. Dan lain-lain atau nggak apalah gitu. Pokoknya dari sisi gue juga nggak oke, karena apa? Karena gue juga nggak fokus. Gue juga masih ngerjain yang si les-lesan bahasa itu, digital online course gue. Banyak ide-ide yang gue lakukan di umur-umur gue 20-an. Sampai di umur 30-an pun masih ada juga sebenarnya, 30-an. Early lah ya, masih gue kayak kita bikin ini, kita bikin itu, kita bikin ini, kita bikin itu. Karena gue merasa gue pede sama diri gue sendiri. Nah, memang di hari-hari ini gue lebih fokus di insurance, dan apapun yang bisa gue jual hari ini harus comes back ke main business-nya, which is di insurance gitu kan, personal brand gue di insurance. Kenapa? Pokoknya harus gue puter ekosistem di sana, karena kalau nggak beneficial juga, akhirnya gue nggak fokus. Menurut gue di dunia insurance ini adalah salah satu dunia yang gue jalanin paling lama, karena sudah hampir 5 tahun. Sisa-sisanya gue ngebut kenceng, boom, boom, boom. Cuma 2 tahun tiba dar, 2 tahun dar, 3 tahun dar. Kenceng. Nah, itu yang gue pengen share. Hari ini, di era hari ini, semua orang tuh ngomongin berbagai macam cara. AI, cryptocurrency, blockchain, apalagi trading crypto, side hustle, robot apa, terus F&B restoran, retails, MLM apa, insurance, property, semua orang ngomongin caranya mereka menghasilkan uang. Yang problem adalah lu yang dengerin sebenarnya. Kenapa? Karena menciptakan distractions. Nah, jadi yang gue pengen share itu adalah, yang paling pertama adalah slow thinking. Coba deh berpikir lebih chill aja gitu. Nggak usah semua kayak hustle cepet, fast, efficient, nggak usah. Gue share deh, gue itu di rumah, di kamar pribadi gue, itu gue beli toilet lebih mahal jauh dibandingkan
toilet di tempat yang lain, di ruangan toilet yang lain lah, di rumah ini gitu ya. Kenapa? Karena gue menemukan gue itu dapat ide ketika lagi buang air, ketika lagi main game, ketika lagi nyantai, ketika lagi bengong. Tapi ketika lu lagi fast thinking, segala macam, jika gak ada yang muncul idenya. Dan akhirnya yang gue pelajari adalah ide-ide tersebut malahan gak jelas dan random, out of desperation, karena lu gak pikirin dengan matang. Sering gak? Sering. Contoh YouTube ini gue lumayan lama sebenarnya gue ngobrol dengan ChatGPT di momen-momen gue sendirian. Gue lagi berpikir gimana caranya ya supaya gue bisa grow audience yang lebih luas lagi. Satu hal yang gue gak pernah sukses adalah YouTube. Nah, orang suka bilang, loh kalau gitu lu gak fokus lagi dong dengan apa yang lu kerjakan. Sebenarnya dibilang gak fokus, bukannya gak fokus sih. Tapi gue menambah jalur supaya bisa komplement ke main business. Semuanya diarahin ke sebelah sini. Let's say gini, gue cerita sedikit lah. Gue itu 5 tahun di industri insurance ini. Terus gue sekarang jualan AI. Tapi orang nanya, AI-nya buat apa? Apakah AI-nya untuk kos-kosan kah? Apakah AI-nya untuk F&B kah? Apakah AI-nya untuk sekolah kah? Enggak. AI-nya untuk apa? AI-nya untuk insurance lagi, balik ke corporate insurance. Kenapa? Karena gue punya networknya di sini, 5 tahun gue bangun. Gue bikin YouTube. Tujuannya apa? Gue menciptakan sales schools. Tujuannya apa? Supaya kalau misalkan ada murid yang pengen belajar, praktek langsung bisa masuk ke tim sales gue juga, ke insurance. Gue bikin apa, semuanya arahnya ke sini doang, komplement ke main business, supaya kalau misalkan distraction ini ada salah satu di jalan, tetap balik ke sini lagi. Bayangan gue selalu, gue punya analogi adalah Disneyland, Universal Studio. Disneyland itu punya theme park, ya kan namanya juga Disneyland. Jadi mereka punya theme park. Theme parknya punya banyak permainan. Apakah mereka cuma jualan tiket di dalamnya? Gak, semuanya itu yang ada di sana komplement ke main bisnisnya as Disneyland. Ada restoran, sewa stand, merch, fast lane, semuanya dibuat untuk komplement, suplemen untuk ke main business. Jadi yang lu butuhkan pertama adalah punya main business yang running, supaya fokusnya tetap jalan. Nah, di era yang semua orang tuh FOMO, di era yang distraction segitu banyak, options yang begitu banyak, karena gini, gue akui dibanding 2016 aja nyokap gue bilang cara ngasihin duit aneh-aneh ya hari ini ya. Ini 2025, menurut gue itu tuh aneh banget hari-hari ini ngasihin duit. Ada yang bisa ngasihin duit pakai faceless YouTube channel, ada yang bikin apalah inilah itulah. Gue hebatnya hari ini ya, beda-beda loh dibandingkan zaman gua mulai di dunia digital pakai Kaskus zaman dulu lah ya. Gua cuma bisa pakai Kaskus zaman dulu, nggak ada metode yang lain. Tapi hari ini dari Kaskus kan bisa ada Shopee lah, ada Lazada lah, ada Tokped lah, ada apa. Banyak macamnya. Dulu digital products kita cuma bisa jual dengan kita bikin website kita pribadi atau nggak lempar Google Drive. Hari ini macam-macam bisa banyak. Caranya udah banyak. Akhirnya apa? Dengan banyaknya cara, dengan banyaknya opsi, jatuhlah ke salah satu dilema. Ya kan? Dilemanya paradoks dilema gitu kan. Maksudnya lu tuh kebanyakan opsi gitu, terbanyak yang lu mau lakuin tuh apa ya? Semuanya bagus ya. Semuanya bisa menghasilkan $10.000. $10.000 lewat Canva, $10.000 lewat YouTube, $10.000 lewat Gumroad. Lewat apalah? Software. Ya, semua kasih semua. Notions. Pusing. Akhirnya gue memutuskan satu hari, oke, kalau gue mau do things yang lain lagi, semua harus complement back ke main business. Kalau misalkan itu nggak kesini, skip aja. Penawaran orang banyak banget yang gue, nanti deh, kayaknya nggak deh. Banyak yang nawarin, tapi nggak lah, nanti deh. As long as itu complements ke main industri gue oke aja. Tapi kalau nggak, ya gue nggak mau lakuin. Kenapa? Karena jatuhnya distractions. Dan kita mau mengurangi distraction sebanyak mungkin di era FOMO ini. Jadi yang lo mau lakukan pertama adalah know what you want. What do you want? Lo maunya apa?
yang lu pengen kejar. Seperti beberapa video yang udah kita bahas, know what you want. Lu pengennya apa? Karena itu penting. Ketika lu tahu lu maunya apa, lu bisa kejar. Lu bisa happy kejarnya. Ada joy ketika mengejar hal tersebut. Susah pun, ya udahlah, mau nggak mau kita ikutin. Jangan kejar tren. Karena kalau ngejar tren, ya lu akan gini. Kayak teman gue pernah bilang F&B, dia bilang gue bayar mahal jor-joran cuma buat target gue 3-5 tahun. Dia capek dong kalau kayak gitu. 5 tahun lagi masih build lagi yang baru, belum tentu sukses juga lagi. Dan lu spend duit juga. Jangan kejar tren, jangan kejar hype. Tren boleh dipakai buat konten aja lah. Tapi jangan kejar tren, karena trennya bisa berubah. Kecuali trennya yang memang lebih everlasting. Kayak AI gini, lu bohwat deh. AI sih menurut gua akan selalu ada di era hari ini. Gua aja agak-agak lumayan ketergantungan gitu sama DeepSeek lah, ChatGPT, Perplex, dan lain-lain gitu ya. Jadi, ya boleh lah kalau lu mau coba pursue AI, lu mau pursue cryptocurrency, blockchain, menurut gua masih oke lah. Cuman jangan ngejar tren, lagi tren makanan Prancis, kita bikin makanan Prancis yuk, waduh. Lu buang capital, lu buang people, lu buang sistem untuk sesuatu yang cuma bertahan very soon. Jadi stop ngejar vibe, tapi ngejar sesuatu yang memang lu pengen. Pertanyaannya adalah, lu pingin apa? Kalau lu terbiasa kayak gue dipilihin, disiapin, ini bakal challenge. Karena gue pribadi challenge banget waktu ketika gue ditanya, what do you want? Wah, gue bingung banget jawabnya. Apa yang gue pengen ya? Gue juga kaget tahu apa yang gue pengen. Gitu, jadi gue pengen challenge lu hari ini. Di tengah dunia Indonesia yang serba banyak pilihan, apa sih yang pengen lu kejar hari ini? Apa sih yang pengen lu lakuin hari ini? Lu fokus di sana. Kalau teman gue suka bilang namanya COCODIFO. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. COCODIFO. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Itu yang pengen lu lakukan. Oke, so thank you so much for watching. Gue juga orang yang kurang fokus dan kurang konsisten. Semoga dengan gue upload konten kayak begini juga gue bisa accountable sama teman-teman juga yang menantikan kontennya, karena gue lihat banyak yang suka bukan komen lah, banyak yang suka kadang-kadang chat juga beberapa subscriber kayak thank you loh kontennya bagus dan lain-lain. Itu bikin gue happy juga. Oke, thank you so much for watching. Ketemu lagi di video berikutnya.